Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Thalia Putri Utami dengan NIM 22202020136. Saya akan menjabarkan materi interrelasi filsafat agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi, MPDI. Baiklah, yang pertama, filsafat, ilmu, agama, dan kebudayaan. Filsafat disebut juga sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Maka cukup banyak juga yang menganggap bahwa filsafat sebagai ilmu yang paling istimewa, ilmu yang menduduki tempat yang paling tinggi di antara seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima atau yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan science. Dari bahasa Latin yaitu disebut dengan scientia atau pengetahuan. Edgar Silves Brightman mengatakan bahwa agama adalah suatu unsur mengenai pengalaman-pengalaman yang dipandang mempunyai nilai tertinggi, pengabdian kepada suatu kekuasaan-kekuasaan yang dipercayai sebagai suatu asal mula, yang menambah dan melestarikan nilai-nilai dan sejumlah ungkapan yang sesuai tentang urusan serta pengabdian tersebut, baik dengan jalan melakukan upacara-upacara yang simbolis maupun melalui perbuatan-perbuatan yang lain yang bersifat perseorangan serta yang bersifat kemasyarakatan. Menurut Albert Einstein, ilmu tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Pernyataan Einstein ini ada benarnya juga betapa pemikiran tradisional dari kelompok rohaniawan dan ulama ortodoks yang kaku menjadikan mereka tidak berkembang, seperti orang lumpuh. Sedangkan sebaliknya, kaum intelektual sekuler yang sombong menganggap agama hanya kendala karena hanya merupakan sekadar pengaturan moral agar manusia senantiasa tertib, menjadikan mereka sesaat ibaratkan orang buta. Sedangkan menurut Koejadiningrat menjelaskan arti kata kebudayaan yang dianutnya yaitu berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Kata asing culture yang berasal dari kata Latin coller mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan yang kemudian berkembang menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Kebudayaan adalah sesuatu ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Segala pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dengan isi, yaitu proses pengoperan kebudayaan dalam arti membudayakan manusia. Aspek lain dari fungsi pendidikan adalah mengolah kebudayaan itu menjadi sikap mental, tingkah laku, bahkan menjadi kepribadian anak didik, manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik. Ketiganya berdampingan dan berhimpit, saling menciptakan dan meniadakan. Satu sisi, manusia menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakatnya. Pada sisi yang lain, secara bersamaan, manusia senantiasa berhadapan dan berada dalam masyarakatnya, atau biasa disebut dengan homo socius. Masyarakat telah ada sebelum seorang individu dilahirkan dan masih akan ada sesudah individu mati. Lebih dari itu, di dalam masyarakatlah dan sebagai hasil proses sosial, individu menjadi sebuah pribadi. Ia memperoleh dan berpegang pada suatu identitas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama memiliki kesamaan, yaitu bahwa ketiganya mengejar suatu hal dalam bahasa Inggris disebut juga dengan ultimater, yaitu hal-hal yang sangat penting mengenai masalah kehidupan dan bukan suatu hal yang remeh. Orang-orang yang memegang filsafat, ilmu, dan agama tentunya sama-sama menjunjung tinggi apa yang dianggapnya penting dalam kehidupan. Persamaan dari ketiga unsur ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ketiganya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki proses objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua, ketiganya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang dialami manusia dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Ketiga, ketiganya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Dan yang keempat, ketiganya mempunyai metode dan sistem. Dan yang terakhir, kelima, ketiganya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar.
pertama, kedudukan filsafat terhadap agama, ilmu, dan ilmu pengetahuan. Manusia sebenarnya tidak dapat bersifat bijaksana. Manusia hanyalah bisa menjadi penggemar kebijaksanaan. Yang dapat bersifat bijaksana hanyalah Tuhan. Tetapi lama-kelamaan perkataan tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas manusia yang berkenaan dengan memahami terhadap dunia secara keseluruhan. Aktivitas yang erat sekali hubungannya dengan jiwa dan pikiran yang bebas dan memahami alam dan dunia sekelilingnya ini. Itulah maka filsafat merupakan kerjasama yang baik dengan agama di suatu pihak dan ilmu pengetahuan di lain pihak. Dan yang kedua, perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan mengenai suatu kenyataan yang tersusun sistematis dari usaha manusia yang dilakukan dengan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan yang kemudian diolah menjadi suatu pikiran. Dan filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang diperoleh manusia lewat akalnya. Dengan demikian, objek material segala sesuatu dan objek formalnya adalah mengenai sesuatu yang menyangkut hakikat, sifat dasar, nilai, dan arti. Sedangkan agama adalah kebenaran yang bersumber pada wahyu Tuhan mengenai berbagai hal kehidupan dan lingkungannya. Jadi, kebenaran agama bukan hasil usaha manusia. Manusia tinggal menerima begitu saja dari Tuhan. Nilai kebenarannya adalah mutlak, karena bagi manusia yang meyakini hal tersebut datang dari Tuhan untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidupnya. Dalam kenyataannya, agama adalah banyak, hanya satu, maka terserah pada manusia untuk sesama menentukan pilihannya. Dan yang ketiga, hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Terkait karena ketiganya tidak dapat bergerak dan berkembang apabila tidak ada alat dan tenaga utama yang berada di dalam diri manusia, yaitu akal, rasa, dan keyakinan. Ketiga hal ini membantu manusia dapat mencapai kebahagiaan dirinya. Ilmu dan filsafat dapat bergerak dan berkembang berkat akal manusia. Demikian juga agama dapat bergerak dan berkembang berkat adanya keyakinan. Tetapi, ketiga alat dan tenaga utama tersebut dapat berhubungan dengan ilmu, filsafat, dan agama apabila tidak didorong dan dijadikan dengan kemauan yang merupakan tenaga tersendiri yang terdapat dalam diri manusia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu interrelasi antara agama, kebudayaan, dan filsafat. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik, ketiganya berdampingan dan berhimpit saling menciptakan dan meniadakan. Satu sisi, manusia menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakatnya. Pada sisi lain, secara bersamaan, manusia secara kodratis senantiasa berhadapan dan berada dalam masyarakatnya. Dalam kehidupan berbudaya, manusia melakukan proses objektifikasi. Proses inilah, menurut Miller, melibatkan hubungan antar subjek, kebudayaan sebagai bentuk eksternal dan artefak. Sebagai objek ciptaan manusia, dalam kaitan ini, subjek menginternalisasikan dirinya melalui proses penciptaan objek. Kemudian nilai-nilai ciptaan tersebut melalui proses sublasi atau pemberian pengakuan. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, didapat kesimpulannya yaitu filsafat, ilmu, dan agama memiliki kesamaan, yaitu bahwa ketiganya mengejar suatu hal atau dalam bahasa Inggris dapat disebut juga nama ultimater, yaitu hal-hal yang sangat penting mengenai masalah kehidupan dan bukan suatu hal yang remeh. Ilmu, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Terkait karena ketiganya tidak dapat bergerak dan berkembang apabila tidak ada alat dan tenaga utama yang berada di dalam diri manusia, yaitu akal, rasa, dan kepercayaan. Ketiga hal ini membantu manusia dapat mencapai kebahagiaan bagi dirinya. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.